Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengetahui organ pencernaan makanan pada manusia, memahami urutan proses pencernaan makanan dari makanan masuk ke mulut sampai dikeluarkan melalui anus, mengetahui perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, mengetahui beberapa enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Pembahasan sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan merupakan proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Jenis enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan bergantung pada bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Pada proses ini, makanan berubah dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Tubuh akan menyerap zat makanan yang dicerna dalam bentuk yang lebih sederhana. Berikut ini gambar organ pencernaan makanan pada manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Sedangkan organ lain yang membantu dalam proses pencernaan makanan adalah hati, pankreas, dan empedu. Ada dua macam proses pencernaan makanan pada tubuh manusia, yaitu pencernaan mekanik atau fisik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk kecil dan halus. Proses pencernaan mekanik dibantu dengan gigi dan otot lambung. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh, yakni di rongga mulut, lambung, dan usus halus. Alat pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan manusia terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati atau hepar, dan pankreas. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yakni pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut atau capum oris, kerongkongan atau esophagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan anus. Urutan proses pencernaan makanan dimulai dari 1. Ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. 2. Mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Digesti, yaitu proses memecah makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di lambung. 5. Absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. 6. Defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh melalui anus.
A. Mulut atau cavum oris. Mulut merupakan tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. 1. Lidah memiliki fungsi sebagai pengecap dan membantu menelan makanan. 2. Kelenjar ludah memiliki fungsi menghasilkan ludah atau saliva yang mengandung enzim petialin. Enzim ini berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. 3. Gigi memiliki fungsi menghancurkan makanan. Gigi manusia terdiri dari 3 bentuk, yaitu gigi seri digunakan untuk memotong, menggigit, dan menahan makanan. Gigi taring digunakan untuk merobek makanan. Gigi geraham digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Pada gigi tetap atau gigi dewasa, terdapat gigi premolar atau geraham depan, digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter esofagus atau otot-otot berbentuk cincin yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. C. Lambung atau ventriculus. Lambung merupakan organ pencernaan setelah kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus halus. Di antara lambung dan usus halus terdapat sphincter pylorus yang memungkinkan kim atau chyme, yaitu makanan yang sudah dilumatkan menjadi bubur halus, masuk kembali ke lambung. Di dalam lambung terdapat asam lambung atau asam klorida yang berfungsi melawan virus dan bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan ke lambung, serta mengasamkan makanan agar mudah dicerna. D. Usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan organ pencernaan dengan lebar 2,5 cm dan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut jonjot usus atau pili. Pili berfungsi memperluas bidang penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler darah. E. Usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum yang merupakan kantung pada bagian awal usus besar, kolon merupakan tempat cairan dan garam diserap, dan rektum merupakan bagian akhir usus besar sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu bakteri Escherichia coli. Bakteri E. coli juga dapat membentuk vitamin K yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah.
F. Anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya feses setelah ditampung sementara di dalam rektum. Terima kasih.